Anda mungkin mikir ya, kita kan semua tahu di mana istana kepresidenan itu. Alamatnya jelas, fotonya di mana-mana. Jadi kenapa lokasi persis presiden saat dia lagi kerja atau bahkan nginep itu sering jadi rahasia? Bahkan kadang sengaja dibuat nggak jelas gitu. Bukannya kita sebagai publik punya hak ya buat tahu pemimpin kita ada di mana? Nah, itu kan pertanyaan dasarnya. Dan ini sebenarnya benturan yang klasik sekali. Iya kan? Di satu sisi, ada hak publik atas informasi, transparansi. Benar. Tapi di sisi lain, ada kebutuhan keamanan nasional yang jelas nggak bisa diobral. Betul. Sumber-sumber yang kita bahas ini membawa kita langsung ke jantung dilema itu. Dan yang menarik, argumennya justru kerahasiaan itu dalam dosis yang tepat adalah pilar keamanan. Dan ini bukan teori doang kan? Kita lihat peristiwa yang baru-baru ini rame banget, penangkapan Nicolas Maduro dalam Operation Absolute Resolve itu. Betul sekali. Itu jadi pengingat nyata betapa krusialnya informasi soal lokasi. Tepat. Begitu lokasi pastinya terkonfirmasi, pertahanan sekuat apapun bisa jebol. Oke, jadi mari kita bedar barang-barang. Strategi yang sekilas kayak manipulasi ini ternyata adalah praktek keamanan yang sah dan sudah teruji oleh sejarah. Kita akan lihat gimana negara demokrasi kayak Amerika Serikat atau Inggris melakukannya, dan apa artinya ini semua di era digital sekarang. Yang menarik di sini, dan sering jadi salah paham, adalah anggapan kalau keterbukaan informasi atau freedom of information itu artinya absolut. Oh, oke. Padahal dalam praktiknya, nggak pernah seperti itu. Selalu ada garis batas yang jelas. Kebingungan muncul karena orang sering mencampur adukan dua jenis informasi yang beda banget. Apa itu bedanya? Pertama, ada yang namanya informasi struktural. Ini fakta umum. Contohnya? Contohnya, Istana Merdeka adalah kediaman resmi presiden. Informasi ini statis. Semua orang boleh tahu. Nggak ada risiko langsung. Oke, yang semua orang sudah tahu lah ya. Betul. Nah, yang kedua, dan ini yang krusial, namanya informasi operasional real time. Ini data dinamis yang sensitif. Misalnya, hari ini jam 10 pagi, Presiden lagi rapat di ruang X. Informasi inilah yang kalau bocor bisa menimbulkan apa yang disebut foreseeable harm, ancaman yang bisa diprediksi. Tunggu. Saya coba pahami. Jadi, Presiden ada di istana itu oke? Iya, itu struktural. Tapi, Presiden ada di sayap barat istana sekarang juga, itu berbahaya. Di mana persisnya batasnya? Istana kan gede banget. Pertanyaan bagus. Batasannya itu di tingkat presisi dan real time-nya. Mengetahui presiden ada di kompleks istana, itu masih menyisakan banyak ketidakpastian buat musuh. Oke, tapi mengetahui dia ada di ruangan spesifik, pada jam spesifik, itu menghilangkan hampir semua ketidakpastian. Nah, di titik inilah, presisi informasi yang biasanya kita anggap bagus, justru jadi resiko fatal. Oke. Saya ngerti sekarang. Jadi ini bukan soal nyembunyiin alamat rumahnya. Bukan. Tapi lebih kayak nggak siaran langsung kapan tepatnya dia lagi ada di ruang tamu, gitu ya? Tepat sekali. Karena kepastian waktu dan tempat itulah yang dicari penyerang. Nah, di sumber kita ini ada beberapa istilah yang keren ya. Ada protective ambiguity. Ambiguitas protektif. Terus strategic uncertainty, ketidakpastian strategis. Bahkan security deception. Jujur aja nih, ini kan kedengarannya kayak cara canggih buat bilang berbohong kan? Apa bedanya sih? Nah, itu pertanyaan inti yang membedakan praktik ini dari disinformasi. Ini bukan kebohongan kebijakan. Maksudnya? Negara tidak berbohong soal kebijakannya. Misal soal data ekonomi atau program sosial. Itu pelanggaran kepercayaan publik. Yang kita bicarakan ini adalah pengaburan taktis. Lingkupnya sangat sempit, tujuannya murni defensif. Oke, tujuannya bukan menipu publik. Bukan. Tujuannya menipu musuh untuk melindungi aset negara dari ancaman fisik. Kalau kita balik ke kasus Maduro tadi, itu kan contoh nyata ya? Contoh sempurna. Semua laporan media, AP, Washington Post, semua menekankan satu hal. Operasi itu berhasil bukan karena kekuatan militer yang luar biasa. Tapi karena intelijen. Tepat, karena keberhasilan intelijen untuk memastikan lokasi presisnya. Begitu koordinatnya pasti, pertahanan secanggih apapun jadi sangat rentan. Kunci pertama untuk menembus benteng itu informasi lokasi yang akurat ya? Selalu. Oke, teorinya masuk akal. Tapi saya jadi penasaran, praktek kayak gini sebetulnya udah dari kapan sih? Ini bukan hal baru kan? Apalagi zaman perang dulu.
Tentu saja, justru contoh terkuat itu datang dari negara demokrasi saat mereka lagi krisis. Coba kita lihat Perang Dunia Kedua. Presiden Amerika Franklin D. Roosevelt. FDR ya? Citra publiknya kan dia selalu di Gedung Putih, memimpin perang simbol stabilitas gitu. Itu citranya. Tapi kenyataannya, menurut dokumen yang baru dibuka puluhan tahun kemudian, Gimana? dia seringkali diam-diam dipindahkan ke lokasi militer rahasia, pangkalan angkatan laut misalnya. Jadwal publik yang dirilis ke media itu sengaja beda dengan jadwal aslinya. Wow, dan ini poin pentingnya. Kebenaran ini baru terungkap puluhan tahun kemudian. Waktu perang, ketidaktahuan publik itu justru syarat agar pemerintahannya bisa selamat. Jadi itu bukan pelanggaran demokrasi, tapi kondisi darurat ya. Tepat, untuk melindungi demokrasi itu sendiri. Contoh serupa dari seberang Atlantik, Winston Churchill di Inggris. Benar, Downing Street nomor 10 itu kan ikonik. Ya, Tapi sedikit yang tahu kalau selama The Blitz, Churchill dan kabinet perangnya itu sering kerja dari bunker bawah tanah rahasia, kabinet War Rooms. yang sekarang jadi museum itu kan? Betul. Hari ini kita bisa tur ke sana. Tapi pada masanya, kerahasiaan total soal lokasi itu adalah instrumen keselamatan negara. Satu kebocoran ke intelijen Jerman, pusat komando Inggris bisa lumpuh dalam satu serangan bom. Oke, sekarang kita lompat ke contoh yang lebih modern, yang mungkin paling dramatis. George W. Bush tanggal 11 September 2001. Iya, Setelah serangan terjadi, ekspektasi semua orang kan Bush bakal segera balik ke Gedung Putih. untuk menunjukkan bahwa negara terkendali. Betul, simbol kepemimpinan. Justru, seperti yang dijelaskan di laporan Komisi 911, asumsi itu adalah asumsi paling berbahaya. Kenapa? Gedung Putih saat itu adalah target paling bisa diprediksi di seluruh dunia. Mengirim presiden kembali ke sana itu bukan solusi, tapi sebuah resiko yang nggak masuk akal. Jadi apa yang sebenarnya terjadi? Di TV kan kita lihatnya cuma kebingungan. Di balik layar, protokol keamanan luar biasa dijalankan. Air Force One lepas landas dari Florida, tapi nggak langsung ke Washington. Selama berjam-jam, pesawat itu terbang tanpa tujuan publik yang jelas. Mereka sengaja bikin bingung ya, Sengaja, Secret Service bahkan memerintahkan pilot mematikan transponder sipilnya. supaya nggak bisa dilacak. Betul. Pesawat itu mendarat di pangkalan AU Barksdale, terus terbang lagi ke pangkalan AU Offutt di Nebraska, salah satu bunker teraman di dunia. Tunggu dulu, pemerintah bilang presiden aman. Tapi sebenarnya mereka sengaja bikin semua orang bingung. Bukannya itu malah bisa bikin panik? Pertanyaan yang sangat valid. Kuncinya adalah membedakan antara tidak bisa ditemukan dengan tidak bisa dihubungi. Ah, oke. Presiden Bush tidak pernah out of touch. Air Force One itu pusat komando terbang. Dia terus berkomunikasi dengan Wapres, Menteri Pertahanan, rantai komando tetap utuh. Jadi yang diputus cuma kemampuan orang luar untuk tahu lokasi fisiknya? Tepat. Lalu gimana cara mereka komunikasi ke publik tanpa bohong tapi juga nggak membocorkan rahasia? Nah, disinilah protective ambiguity itu dipakai dengan sangat efektif. Pernyataan resmi Gedung Putih saat itu sangat umum. Presiden berada di lokasi yang aman dan tidak diungkapkan, serta menjalankan tugasnya. Itu 100% benar, tapi nggak ngasih petunjuk apa-apa, Pak. Tepat. Cukup menenangkan publik, tapi nol presisi untuk musuh. Detailnya baru dibuka bertahun-tahun kemudian. Prinsipnya itu accountable secrecy. Kerahasiaan yang bisa dipertanggungjawabkan. Kebenaran cuma ditunda, nggak dihapus. Contoh-contoh tadi kan kebanyakan dari era sebelum semua orang punya internet di saku ya. Betul? Sekarang situasinya beda total. Setiap orang di lingkaran dalam presiden, ajudan, staf keluarga, itu bawa pemancar tak kasat mata, ponsel, jam pintar. Anda menyentuh inti masalah keamanan modern. Ancaman sekarang jarang datang dari satu kebocoran besar. Lalu dari mana? Ancaman modern datang dari apa yang disebut mosaic effect. Efek mosaik, kedengarannya rumit. Bayangkan puluhan keping puzzle yang kelihatannya acak. Oke, Satu keping. Misalnya data menara BTS dari ponsel ajudan. Nggak ada artinya. Keping kedua, unggahan Instagram staff di kota X. Keping ketiga, data telemetri mobil konvoi yang bocor. Satu persatu, kepingan ini nggak bahaya. Tapi kumpulkan 20 keping. Pakai analisis data canggih. Tiba-tiba Anda punya gambaran utuh yang sangat jelas. wah, jadi bukan satu kebocoran besar, tapi kematian oleh 1000 kebocoran kecil. Persis.
Dan itu jauh lebih sulit dilindungi. Jadi gimana negara modern menanggulanginya? Sumber Anda menyebut beberapa strategi yang kedengarannya sangat disiplin. Sangat disiplin. Pertama itu, disiplin perangkat yang ekstrim. Maksudnya? Zona tanpa perangkat pribadi di sekitar presiden. Semua ponsel, jam pintar, harus ditinggal atau dimatikan. Mereka cuma boleh pakai gawai khusus yang sudah diperkuat. Kedua, saya baca soal fragmentasi informasi. Ini kayak film mata-mata. Betul. Ini prinsip intelijen klasik. Need to know. Tidak ada satu orang pun di tim yang tahu rencana lengkapnya. Sopir konvoi mungkin cuma tahu rute sampai persimpangan A. Tim keamanan di lokasi tujuan nggak tahu kapan rombongan tiba sampai menit terakhir. Oke. Lalu yang ketiga? Manajemen media. Ini penting. Ada kesepakatan untuk tidak ada konfirmasi lokasi secara real time. Pengumuman sering sengaja ditunda sampai presiden sudah pindah tempat. Dan yang terakhir yang paling sulit kayaknya. Higienitas digital lingkar terdekat. Ini mencakup semua orang. Ajudan, staf, semua. Dilarang keras mengunggah lokasi atau pola perjalanan di media sosial mereka. Karena presiden hanya aman jika ekosistem di sekitarnya juga aman. Oke, setelah dengar semua ini, logikanya mulai masuk. Tapi tetap ada pertanyaan fundamental sebagai warga negara. Di mana kita menarik garis batas agar keamanan tidak jadi alasan untuk menutupi hal-hal yang seharusnya kita tahu. Itu pertanyaan paling penting. Jawabannya menurut hukum modern, sebenarnya cukup tegas. Tidak, kerahasiaan taktis ini tidak bertentangan dengan hak publik untuk tahu. Kenapa begitu? Karena Undang-Undang Keterbukaan Informasi di banyak negara secara eksplisit mencantumkan pengecualian untuk keamanan nasional. Tapi, dan ini tapi yang sangat besar, ada 3 syarat ketat. Apa saja itu? Pertama, harus proporsional. Cuma kalau ada ancaman nyata. Kedua, harus sementara. Informasi hanya ditunda, nggak dihapus selamanya. Ketiga, dan ini yang terpenting, tidak boleh dipakai untuk menutupi korupsi atau kesalahan kebijakan. Oke, jadi ada batasannya yang jelas ya, sangat jelas. Prinsipnya sederhana, yang wajib dibuka ke publik itu akuntabilitas kebijakan, bukan koordinat fisik kepala negara. Publik berhak tahu mengapa sebuah keputusan dibuat, tapi nggak harus tahu di mana keputusan itu dibuat saat itu juga. Tepat. Jadi kalau kita rangkum nih, kerahasiaan lokasi presiden itu bukan taktik otoriter. Bukan. Melainkan praktik keamanan yang rasional dan sudah teruji. Bahaya sesungguhnya itu bukan pada tahu di mana istana, tapi pada kepastian kapan presiden ada di sana. Benar sekali. Kepastian itu risikonya. Dan di era digital, tantangannya jadi jauh lebih rumit ya. Musuh terbesarnya bukan lagi senjata, tapi kepastian yang diciptakan oleh jejak digital. Tepat. Dan keseimbangan antara keamanan dan transparansi ini akan terus jadi sebuah negosiasi. Nggak ada formula pastinya. Tujuannya bukan kerahasiaan absolut, tujuannya adalah accountable secrecy, kerahasiaan yang akuntabel, di mana kebenaran pada akhirnya akan diungkapkan agar sejarah dan akuntabilitas tetap terjaga. Sebagai penutup, kami ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran untuk direnungkan. Mengingat betapa mudahnya jejak digital kita sendiri dilacak setiap hari, coba pikirkan sejenak. Jika melindungi lokasi satu orang saja butuh disiplin dan pengaburan se-ekstrim ini, gimana sebuah negara bisa melindungi rahasia-rahasia yang jauh lebih besar? Apa artinya rahasia negara ketika semua orang, dari pemimpin sampai warga biasa, membawa pemancar di saku mereka setiap saat?